perbedaan-perbedaan, kalau saya menganggapnya begini, bukan perbedaan, itu dinamika gitu. Betul. Dinamika di dalam agama gitu. Ya. Orang itu seolah-olah menemukan cara-cara begitu. Ya. Dan saya selalu mengingatkan kepada ayat yang tadi, Ya. awas lo jangan berdebat begitu. Betul. Rupanya berdebat ini Ada hubungannya dengan itu malah. Ya. Iya. Jadi berdebat dalam haji itu ada hubungannya dengan perbedaan pemahaman keagamaan. Kan? Iya. Ya. Seakan-akan itu jadi pelajaran bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirsawan RCTI, pemirsa Hikmah Fajar yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang amat penting, yaitu masalah persatuan umat. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama saya Bapak Jalaluddin Rahmat, Master of Science. Beliau adalah dosen untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi di program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Beliau juga sedang menyelesaikan S3 beliau di Australian National University untuk bidang Political Science. Ada lagi yang sangat menarik, yaitu pendiri pesantren Mutahari di Bandung dengan santri yang jumlahnya kurang lebih 1.000 orang dan terdiri dari santri-santri khusus untuk kuliah keislaman bagi mahasiswa-mahasiswa di sekitarnya daerah itu, dan juga mendirikan sebuah SMA Mutahari yang dibuka dari jam 7 sampai jam 4 sore. Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Jalaluddin, kita akan membicarakan masalah persatuan umat. Kalau tidak salah di dalam riwayat, waktu Rasulullah wafat, lalu ada satu hal yang amat sangat dirisaukan oleh semua orang, yaitu masalah persatuan umat ini. Sehingga betul-betul membuat orang agak gentar menghadapi masa depan. Gitu. Kalau tidak salah Kang Jalal, ada berapa aliran nantinya? Itu? Ya. Nabi meramalkan bahwa bakal ada 73 golongan 73 di kalangan kaum muslimin ya. Iya. Dan yang amat sangat terkenal kita tahu itu kalau tidak salah Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, terus ada yang dua lagi tuh. Ja'fari dan Zaidi. Ya. Ja'fari dan Zaidi. Ya. Ini yang sudah ya, dalam sebuah konferensi di Mekah, 6 aliran ini dianggap sebagai aliran yang diakui lah, dan mempunyai pengikut yang cukup luas di kalangan kaum muslimin. Demikian ya. Ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini jadi langsung ngobrol nih. Ya. Kalau kita perhatikan naik haji itu, saya melihat orang bersatu di dalam keragaman, ya, betul. Dan berbagai ragam yang ada pada pemahamannya terhadap agama ini. Ya. Saya mohon komentar Kang Jalal yang mempunyai pesantren. Yang saya dengar di pesantren itu kalau belajar fikih, ternyata fikihnya tidak hanya dari satu mazhab ya. Jadi dipelajari dari semua mazhab. Mengapa begitu? Ya, seperti dicerminkan dalam haji itu seperti kata Pak Arif. Karena ternyata dalam haji kita melihat orang melakukan salat dengan berbagai macam cara. Iya. Tanpa saling menegur dan saling menyalahkan. Kan? Oh iya betul. Ya. Saya masih ingat betul. Ada yang Allahu Akbar lalu begini ya, agak ke atas sedikit. Terus Allahu Akbar, ada yang begini, ada juga yang begini. Lalu saya hampir batal. Ada juga yang tangannya ke bawah kan? Oh iya betul. Ya Allahu Akbar lalu tangan ke bawah. Ya. Tetapi kita semuanya sholat bersama-sama. Betul. Saya tidak mendengar mereka bertengkar begitu. Iya. Ini bagaimana pendapat Kang Jalal? Saya kira haji mestinya dijadikan pelajaran yang berharga bagi kita kan. Yeah. Mestinya ketika kita pulang ke tanah air, kita semua bersikap seperti haji itu. Yeah. Tapi yang menakjubkan kita kan tidak kan. Itu setelah pulang masih tetap saja kita mempertentangkan cara ibadah kita yang berbeda-beda itu ya. Apakah apa bisa telunjuk di gerak-gerakan atau telunjuk diluruskan. Kita bertengkar di antara sesama kita. Apakah di masjid kita tarawih itu harus 11 atau 13 ya. Kenapa tidak belajar dari 23, haji ya? 23. Yeah. Kenapa tidak belajar dari peristiwa haji ya? Tapi masalahnya kalau umpamanya saya tinggal di sebuah daerah ya. Yeah. Saya taruhlah punya aliran. Saya sendiri kalau ditanya alirannya Pak Arif apa? Saya kelihatannya agak sulit menentukan aliran saya apa. Yeah. Saya itu sholat
dengan cara ada yang saya anggap baku, tapi kalau sudah rakaat itu saya melihat-lihat juga ini kebiasaan. Tapi saya ini pernah tinggal di satu tempat lalu pindah, Kang Jalal. Iya. Nah, dulu saya 11 rakaat, pindah, terus tempat itu 23 rakaat. Iya. Saya jadi berpikir gitu, ini menjadi masalah. Iya. Mana yang benar gitu. Iya. Bagaimana kita menghadapi Iya. keragaman yang seperti ini? Kesulitan itu sering terjadi begitu karena orang ketika mengamalkan satu mazhab tertentu Iya. sampai kepada keyakinan bahwa itulah satu-satunya mazhab yang benar. Jadi ketika Pak Arif salat tarawih 11 rakaat, Iya. datang di satu tempat itu kok salat tarawihnya 23 rakaat, Iya. ada perasaan tidak enak ketika ikut salat tarawih itu kan? Ya tapi kan saya nggak Iya. salah, memang saya dari kecil dibesarkan dengan tarawih 11 rakaat. Iya. Jadi apa saya tidak salah kalau umpamanya saya menganggap itu yang 23 rakaat salah itu. Iya. Sikap yang demikian salah ini. karena tidak sama dengan kebiasaan Pak Arif atau salah karena tidak sesuai dengan apa yang sudah dipelajari Pak Arif kan. Jadi yang benar yang mana ini? Nah, mungkin sebelum menjawab Atau sikapnya ya, bagaimana? sebelum menjawab pertanyaan itu kita bisa lihat sebuah peristiwa ini di zaman Rasulullah SAW, bahwa perbedaan pendapat seperti itu bukan sekarang, itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah dan Rasulullah hadir waktu itu. Lalu gimana misalnya sikap Nabi terhadap perbedaan pendapat itu kan? Iya, iya. Pada suatu hari itu ada dua orang bepergian berjalan dalam satu perjalanan. Iya. Datanglah waktu sholat, tidak ada air. Kemudian mereka tayamum dan melakukan sholat. Setelah itu melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah jalan ada dua orang itu. Tengah jalan diketemukan air. Yang satu berpikir karena masih ada dalam waktu sholat, lalu air diketemukan, dia ulangi salatnya. Dia wudhu lagi dengan air. Tadi kan tayamum, lalu dia ulangi salatnya. Yang satu lagi berpendapat tadi sudah salat, jadi tidak perlu lagi mengulangi salat itu, walaupun air diketemukan kan. Rasulullah ada itu. Nah kemudian peristiwa itu disampaikanlah kepada Nabi. Kepada yang salatnya satu kali, Nabi berkata begini, yang salatnya satu kali tidak diulangi. Kata Rasulullah, asobta sunnah, kamu ini sudah sesuai dengan sunnah. Artinya benar kan? Kepada yang salatnya dua kali, apa kata Nabi? Falaka ajrun marratain, bagimu pahala dua kali. Alhamdulillah. Artinya ini ada dua orang berbeda dalam memahami agama kan? Dalam menerapkan pemahaman agama. Tapi yang menarik ialah Nabi tidak mengatakan yang satu sunnah, yang satu bid'ah, yang satu benar, yang satu salah. Nabi tidak berkata begini. Atau dalam peristiwa haji misalnya, contoh lagi. Jadi ketika sahabat-sahabat itu haji, lalu mereka mau pergi ke Mina, itu jalannya macam-macam. Ada yang misalnya sebelum ke Arafah itu ke Mina dulu. Ada yang ke Arafah dulu. Lalu kemudian ke Mina, macam-macam jalan tuh. Kemudian ketika sampai di Mina, itu kan ada beberapa pekerjaan haji. Ada sahabat itu yang melempar jumroh dulu baru menyembelih. Ada yang menyembelih dulu baru melempar jumroh. Nah itu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya melempar jumroh dulu baru menyembelih. Kata Rasulullah, la haraj, tidak apa-apa. Satu lagi berkata, ya Rasulullah, saya tawaf ifadah dulu baru melempar jumroh. La haraj. Kata Abdullah ibnu Abbas, itu yang melaporkan peristiwa itu kepada kita, puluhan cara dikemukakan oleh sahabat itu, dan Nabi selalu mengatakan dengan senyumnya yang tidak pernah hilang, kata, la haraj, tidak apa-apa. Sampai turunlah ayat berkenaan dengan itu, yaitu ayat yang berbunyi yang sering dibaca oleh jemaah haji itu. Mungkin Pak Arif hafal tuh. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbuat dosa, dan tidak boleh berdebat di dalam haji. Memang itu saya ingat betul. Jadi saya beberapa kali kebetulan menghadapi itu perbedaan-perbedaan. Kalau saya menganggapnya begini, bukan perbedaan, itu dinamika. Gitu. Dinamika di dalam agama gitu. Orang itu seolah-olah menemukan cara-cara begitu. Dan saya selalu mengingatkan kepada ayat yang tadi, awas lo jangan berdebat begitu. Rupanya berdebat ini ada hubungannya dengan itu malah. Jadi berdebat dalam haji itu ada hubungannya dengan perbedaan pemahaman keagamaan.
seakan-akan itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau kita melihat ada perbedaan pemahaman keagamaan, ya jangan diperdebatkan lah. Kalau mau belajarlah gitu. Hanya masalahnya begini, kalau umpamanya semua seolah-olah dianggap benar gitu, dan semua itu dihargai gitu. Lalu sampai di mana batas sesuatu itu harus sama dan batas sesuatu itu boleh berbeda. Itu kan susah. Nggak ada pedomannya. Ya, apa itu? Para ulama misalnya kita terpaksa menggunakan istilah pesantren ini ya. Silakan. Mungkin pemirsa RCTI ini juga jangan dikira bukan santri-santri loh. Jadi ada beberapa hal yang bersifat zoniyat gitu ya. Zoniyat itu artinya ajaran agama itu bisa difahami berbeda-beda. Tidak mungkin ada kesamaan dalam memahami misalnya ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran itu yang artinya sama. Semua orang sama. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Sama. Tidak ada seorang pun yang mengartikan ahad itu 3 atau 5. Tetapi ada ayat-ayat Al-Quran yang memungkinkan terjadinya perbedaan faham. Misalnya kata la mastumun nisa. Itu bisa berarti bersentuhan dengan perempuan. Bisa berarti juga bergaul dengan perempuan. Nah, sehingga dari situ terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan itu batal, membatalkan wudu. Ada yang berpendapat bahwa yang membatalkan wudu itu bukan bersentuhan, akan tetapi bergaul dengan perempuan. Gitu nah, kalau sudah begini, lalu yang mana ini yang saya harus ikuti? Nah, betul. Nah, dalam hal-hal seperti itu, kita boleh ikut mana saja yang kita pandang lebih masuk di pikiran kita kan, lebih masuk akal kita.